memberikan tinta atau membawa gambar induk untuk ditransfer ke material cetak. Tentunya tidak langsung, tidak mesti ya, tidak mesti acuan cetak langsung ketemu dengan media cetak. Jadi kalau saya bilang media cetak itu bisa kertas, bisa kayu, bisa macam-macam media, bisa kaleng juga di dalamnya. Yang jelas yang namanya acuan cetak itu pasti ada, tapi tidak selalu ketemu dengan media cetaknya. Bisa jadi ketemu dulu dengan perantaranya, sebagaimana offset itu diproses, teman-teman. Offset itu nanti kalau dia melakukan proses cetak, ini acuannya, ini acuan, itu tidak langsung ketemu dengan kertas. Ini yang kita sebut media. Jauh Mbak, Mas. Jadi dia akan ketemu dulu dengan namanya cylinder offset yang orang itu biasa sebut dengan blanket. Ketemu blanket dulu, transfer ke blanket, baru ke kertas. Makanya proses cetak dalam offset itu dikatakan proses cetak tidak langsung. Maksudnya tidak langsung adalah acuan cetak itu tidak bertemu langsung dengan material cetak. Oke, clear sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kemudian di bagian ini teman-teman, kenapa saya munculkan letterpress? Itu cetak tinggi. Kemudian di sini ada ini cetak datar namanya. Atau offset. Ya, offset itu ada bagian dari cetak datar. Kemudian di sini ada kriteria yang kita sebut dengan conventional printing. Nah, ada letterpress, ada litografi, ada screen printing, ada gravure. Ini kalau saya bagi menjadi 4, berarti ini potong 4. Ini satu klaster, satu mata kuliah, Mbak. 1 MK nih. 1 MK. Di grafika, di PICK, ini masing-masing proses cetak dipelajari satu mata kuliah. Nah, inilah yang kita sebut dengan konvensional. What is the conventional printing? Conventional printing adalah salah satu proses cetak, teknologinya masih menggunakan, sekali lagi, acuan cetak yang permanen. Apa permanen? Permanen itu physically. Bisa dilihat, bisa diraba, dan ada wujudnya. Namanya permanen. Kalau tidak menggunakan acuan cetak, namanya digital. Jadi kalau dibagi nanti di bagian yang berikutnya, teman-teman bisa baca ada conventional printing, ada yang digital. Nah, tadi saya cerita acuan cetak. Acuan cetak itu adalah image carrier, pembawa gambar. Makanya bahasa kita adalah gambar induknya ada di acuan cetak. Ada yang acuan cetak bentuk acuannya itu selalu dari BM dan BTM. BM itu adalah bagian mencetak, BTM itu adalah bagian tidak mencetak. Maka teman-teman bisa lihat, kalau bagian BM-nya, ini BM ya, kemudian ini adalah BTM, bagian tidak mencetak. BM lebih tinggi daripada BTM, namanya cetak tinggi. Cetak tinggi turunannya adalah letterpress. Kalau BM sama dengan ya, BM sama dengan BTM, ini BM sama dengan BTM, itu berarti cetak datar. Cetak datar itu litografi. Kalau BM kurang dari, lebih rendah nih, masuk ke dalam. Ini bagian mencetaknya. Ciri-ciri bagian mencetak adalah, sekali lagi, bagian yang menarik tinta. Yang merah ini diibaratkan tinta. Ya, ini yang merah ini diibaratkan tinta. Saring berbeda lagi. Saring itu kriterianya adalah image carrier-nya menggunakan model stensil. Apa stensil? Stensil itu adalah proses menyaring. Jadi yang disaring itulah yang keluar gambar, yang disaring itulah yang keluar tinta. Karena screen printing ini yang kita kenal sebagai sablon. Nah, nanti kita coba
lihat screen, ya, cara menyablonnya bagaimana, cara mengeluarkan tintanya seperti apa dan seterusnya, sampai teman-teman kebayang, punya bayangan, punya pengetahuan, bisa cerita banyak, ya, kalau teman-teman nanti kerja. Ini yang saya maksudkan, ini yang dibilang dalam. Sekali lagi saya nggak bahas terlalu panjang. Ini bagian tintanya masuk ke dalam, bagian yang tidak ada tintanya itu lebih tinggi. Gimana caranya pada saat dia kena tinta? Roll kan nanti kena tinta juga, bagian sini juga kena tinta, Pak. Nah, caranya adalah menghilangkan tinta di bagian non-image-nya, atau ini non-image namanya, atau BTM, itu dengan cara disapu menggunakan rattle, ini ada tulisannya. Jadi secara sederhana, kalau teman-teman pernah kehujanan di dalam mobil, pernah nggak kehujanan di dalam mobil? Pernah nggak kehujanan di dalam mobil? Pernah ya? Apa yang kamu lakukan pada saat kehujanan? Kamu nyalakan wiper, red, gitu. Jadi cetak rotografur itu ibaratnya kalau kaca mobil Anda dibuat cowakan, nih bahasa kita cowakan ya, itu sebenarnya cetak dalam. Nanti ada air yang tertinggal. Nah, air yang tertinggal inilah kalau di dalam proses cetak rotografur itu merupakan tinta. Tapi acuannya bukan kaca, bukan. Acuannya menggunakan bahan yang terbuat dari logam. Logamnya apa, Pak? Logamnya adalah tembaga yang dilapisi dengan krom. Ya, nanti kita akan bahas ya 2 pertemuan bahas rotografur. Nanti 4 pertemuan bahas tentang cetak saring. Ya, 2 pertemuan bahas offset. Jadi kita dua-dua aja, 2 pertemuan dan seterusnya. Ya, sampai tadi saya katakan masing-masing konten ini kan bisa jadi satu mata kuliah. Nah, tugas saya adalah merangkum satu tema induk, ya, 4 mata kuliah itu menjadi satu mata kuliah, judulnya pengetahuan dan teknologi cetak. Ya, silakan pahami. Nanti pelan-pelan kalau masuk ke dalam kontennya, nanti ada next kita bisa ketemu secara offline supaya teman-teman kebayang ya. Kemarin saya dikabari, Ara ya yang ngabari ya, Pak, saya hari ini ke kampus Pak, gitu. Bisa nggak kemungkinan kuliah offline? Saya bilang belum bisa saat ini karena bengkel belum siap. Ya, mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan tanggal 31 belum puasa kalau tidak salah ya. Belum ya? Baru tanggal 1 ya kalau tidak salah minggu depan. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung. Kira-kira ada pertanyaan dari paparan saya? Kalau terlalu cepat, tolong diingatkan, Pak, terlalu cepat Pak. Tapi saya mencoba untuk menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami sebenarnya. Silakan, ada pertanyaan? Bapak. Ya, silakan. Kalau di industri percetakan sekarang itu pembuatan acuan cetak dengan menggunakan film dan astralon itu masih bisa digunakan nggak sih Pak? Masih sering digunakan gitu nggak Pak? Beberapa percetakan masih mempertahankan, beberapa percetakan, tapi nanti ada kriterianya. Kenapa film masih digunakan gitu ya? Terutama di dunia jurnalistik nih, yang mencetak koran itu biasanya berita itu kan selalu update. Zaman saya masih kuliah, Mbak, panggilannya Made ya, atau Susilawati? Made aja Pak, nggak apa-apa. Made. Ya. Belum zaman saya masih kuliah, Made, itu untuk mencetak namanya koran itu harus beritanya. Namanya koran itu kan beritanya harus fresh. Ya, nggak ada yang berita kemarin kemudian di publish lagi. Bahkan dulu mah ada koran sore. Kalau teman-teman pernah dengar koran, sekarang udah nggak ada sih, Harapan Kita, ya, koran-koran sore tuh. Kemudian ada
Suara Pembaruan itu koran sore juga, terbitnya itu menjelang sore. Ada kalau koran Kompas itu kan terbit pagi-pagi, dan paginya itu teman-teman kalau sayangnya memang dunia koran ini udah hampir-hampir hilang ya. Saya cerita sejarah saja lah kalau memang sekarang sudah tidak dilakukan gitu ya. Dulu zaman pada saat Tempo atau koran Kompas dicetak dengan tiras oplah yang mencapai 60.000, itu luar biasa, bahkan pernah mencatat sampai 120.000 per hari. Itu nyetaknya Mbak harus paling tidak nyetak itu baru mulai nyetak jam 1 malam Mbak. Jam 1 malam nyetak. Kenapa? Karena berita itu terus masuk. Berita kan dikirim. Kan lama Mbak cara mengirim berita. Harus diedit, di layout dan sebagainya. Karena zaman dulu kan nggak kayak gini ya, internet. Jam 1 baru nyetak. Naskah itu benar-benar due date. Deadline. Itu kadang-kadang setengah 1 naskah itu baru masuk Mbak. Sementara layout sudah jadi. Nah, ketika layout sudah jadi, kemudian kita sudah output ke film, ini keuntungannya kita menggunakan film ya. Pada saat di output ke film, terus ada space kosong, itu bisa dikasih space kosong. Space kosong itulah yang nanti diisi berita last time. Waktu paling terakhir. Jadi bayangannya gimana ya? Saya coba ambil kertas dulu. Sebentar. Nih, ini misalkan ini koran. Saya kira baca koran begini ya. Koran itu sudah ada layoutnya Mbak. Layout ini nanti berita di sini bagian misalkan kolom opini, di bawahnya berita apa, di bawahnya berita apa dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada berita yang belum masuk. Kenapa? Karena memang belum masuk beritanya. Dia harus ngambil meliput berita itu, contohnya meliput berita tentang skor bola. Bolanya belum main, kira-kira sudah bisa bikin beritanya belum? Belum bisa kan? Sementara harus terbit. Nah bola itu Liga Italia zaman dulu, itu mainnya jam berapa sih? Ada yang jam 2, ya, ada yang jam 1, ada yang jam 3. Sementara, tadi saya katakan, sementara skornya belum ada, berita harus sudah sampai ke orang. Nah, disitulah film itu beberapa media cetak seperti koran kadang-kadang masih menggunakan untuk menolong space bagian berita yang memang harus fresh. Sementara yang di sisa lainnya itu sudah ada layoutnya, sudah ada teksnya. Nah, jadi belum, kalau di output ke plat, jangankan ada space kosong, nggak bisa. Sudah jadi plat, ya sudah, itu yang keluar gambarnya. Tapi kalau dengan film, itu space kosong itu bisa diisi. Itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya, masih nggak film digunakan? Masih. Ya masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan film. Terutama untuk kasus-kasus tertentu seperti cetak koran atau ada untuk membuat proses cetak tinggi, klise namanya. Begitu Made ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan kebayang apa yang saya jelasin. Cuma kalau belum kebayang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, telan dulu aja. Nanti kita ketemu. Mudah-mudahan saya punya alat peraga yang masih ada. Alat peraga itu nanti bisa membantu kita memahami. Ya, Melan, bagaimana kondangan, lancar acaranya? Iya Pak. Tamunya banyak ya? Lancar Pak, alhamdulillah. Mas Alhamdulillah Menteri, banyak. Mas Menteri datang, Mas Menteri. Ya? Pak Menteri datang ya? Iya Pak. Pak Menteri datang, kondangan nggak? Oh enggak. Oh enggak. Oke. Soalnya kemarin karangan bunga dari Pak itu sih yang gubernurnya Jawa Barat. Oh, Pak ini ya, Pak artis. Siapa tuh? Pak artis. Kamil ya, Pak Kamil ya. Iya, gubernur Bandung. Iya, yang di Bandung itu. Ridwan Kamil, gubernur nggak ada gubernur Bandung. Iya, betul. Ya Melan, Pak, gimana saya Melan? mau bertanya Pak.
terkait dengan warna Pak yang tadi. Nah, kebetulan tadi juga kita belajar tentang warna bersama Pak Sulis ya Pak. Nah, kalau sepertinya tadi juga kayak ada warna yang gelap terang gitu ya Pak. Nah, itu kalau warna gelap terang dalam penerbitan itu percetakannya bagaimana ya Pak? Soalnya kan ada beberapa kanal yang lebih kayak menonjolkan warna gitu kan, warna merah gitu kan. Tapi pas di awalan itu apa sih namanya? Awalan koran. Headline atau apa ya istilahnya? Iya, yang awalnya pertama kali kita lihat koran tuh depannya gitu kan, itu biasanya rata-rata menggunakan gelap terang, itu bagaimana ya Pak? Memang itu sudah ketentuannya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Sama-sama Melan. Baik, saya coba jawab ya. Kita kembalikan lagi pada teori desain sebenarnya. Teori desain grafis itu nanti ada namanya elemen desain. Elemen desain itu kaitannya dengan bentuk, ada segitiga, kemudian ada titik, ada garis, itu elemen. Itu melibatkan ya Mbak ya, melibatkan semua unsur dari desainernya, dari konten ownernya gitu ya, kemudian dari redakturnya, semuanya ikut andil. Tetapi sekali lagi balik lagi kepada konsep desain yang diusung. Saya tidak bisa mengkritis, bukan menjudge ya, tidak bisa menjudge apakah ini bagian daripada sengaja atau tidak. Balik lagi ke perusahaannya. Perusahaan mau menekankan tadi headline-nya seperti apa bentuknya, kemudian pemilihan warnanya apakah harus merah ataukah harus ungu atau menjadi identitas. Itu kembali lagi. Ya, yang jelas konsep itu sudah benar-benar diperhitungkan dari sudut pandang komponen grafis satu pasti, yang kedua adalah publishing, penerbitannya juga, yang ketiga adalah teknik grafikanya. Makanya korelasi ketiganya yang sudah kemarin kita bahas ya, ada penerbit, ada pencetak, ada desainer. Itu tiganya berkolaborasi, berelaborasi, nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Ya, sejauh mana anak penerbitan tahu konsep teori elemen desain dan sebagainya? Kan tidak. Ya, sejauh mana anak desain tahu ya tentang tata tulis yang benar? Kan nggak tahu, itu wilayahnya PB. Jadi begitu Melan jawaban saya. Saya tidak bisa mengatakan ini sengaja atau tidak sengaja. Kembali itu adalah strategi dari ke publishingnya ya. Dalam hal ini penerbitnya siapa? Koran Kompaskah, koran Tempokah, yang masing-masing punya ini ya, punya ciri khas sendiri. Cuman saya mengkritisi saja, bukan mengkritisi. Saya mencoba mungkin teman-teman suka baca koran itu, kalau baca koran, ini sih pengalaman saya pribadi ya. Saya kalau baca koran, begitu koran bersambung itu paling sebel. Saya nggak tahu ya. Tapi itu strategi juga kan. Saya lagi baca gitu, bersambung ke halaman sekian. Bayangin, koran itu besar. Untuk mencari kolomnya itu menurut saya menyulitkan. Ya, jadi saya tidak tahu kenapa strateginya seperti itu koran. Yang terbaru adalah, yang terbaru nih, koran digital. Koran digital itu dibuat per halaman. Halaman satu, halaman berikutnya. Nah, itu juga saya nggak tahu kenapa, tapi dari sudut pandang bisnis pasti lebih menjanjikan dengan membuat 4 halaman daripada 1 halaman. Ya. Seperti itu, Melan. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Sama-sama. Ada lagi kira-kira